Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan adab fil masjid, adab di dalam masjid. Pada video sebelumnya kita sudah sampai pada adab yang ketujuh. Kali ini kita lanjutkan adab yang ke-8. Adab yang ke-8, adamul murur baina yadail musalli wastihbabu ayakhudhal musalli sitratan lahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar baina yaday musalli madza alaih lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yaday. Tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, dan disunnahkan bagi orang yang sholat menaruh batas di depannya atau sutroh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa perbuatannya, niscaya ia berdiri dari jarak 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adab yang ke-8 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dilarang untuk begitu saja lewat di depan orang sholat ya. Oleh karena itu, orang yang sholat disunahkan untuk memberi sutroh atau batas di depannya. Nah, kalau kita sekarang biasanya menggunakan sajadah, nah anggaplah sekitar sajadah itu adalah sebagai sutroh kita. Jadi kita tidak boleh melewati orang depan sholat itu, apalagi menginjak sajadahnya ya, karena sajadah itu dianggap sebagai sutroh. Atau kadang-kadang ada sebagian kita yang sebelum sholat ya, sholat sunnah maupun sholat fardu di masjid, kalau sedang munfarid itu ia meletakkan sesuatu di depannya, apakah itu berupa tas atau berupa benda lainnya yang menandakan bahwa itu adalah batas ya, sutroh. Jadi kalau ada sutroh ya, kalau ada batas, maka kita melewati orang yang sholat itu jangan di dalam batas itu, tetapi harus di luarnya, karena itu merupakan batas. Kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk lewat di depan orang sholat. Kemudian yang ke-9, adamu ittikhadhil masajid turuqan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu al-masajida turuqan illa li dzikrin aw salatin. Yang ke-9, tidak menjadikan masjid sebagai jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan masjid sebagai jalan kecuali sebagai tempat untuk berzikir dan sholat. Hadis riwayat At-Tabrani dinilai hasan oleh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang ke-9 ini menjelaskan kepada kita, janganlah kita menjadikan masjid itu sebagai jalan. Maka hendaklah jika kita ingin menuju ke sebelahnya, maka hendaknya kita memutar jalannya. Kemudian yang ke-10, adamu raf'is saut fil masjid wa tashwis 'alal musallin wa yadkhulu fi tashwis 'alal musallin tarkul hatif al jawal maftuhan asna as-shalah. Tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat.
Termasuk perbuatan mengganggu orang sholat adalah membiarkan handphone Anda, handphone kita dalam keadaan aktif di saat sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang ke-10 ini jelas sekali ya, menjelaskan kepada kita hendaknya ketika kita hendak sholat di masjid ya, hendaknya kita menonaktifkan dulu handphone kita supaya tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita dan juga kekhusyuan sholat jamaah yang ada di masjid ya. Kenapa? Kita pernah mendengar misalnya kalau kita sedang sholat itu kan, sedang enak-enaknya sholat, kemudian ada handphone yang berdering, maka kita bergumam dan sholat kita menjadi tidak khusyuk. Maka hendaklah ketika kita sholat, kita sementara kita matikan handphone kita atau di silent ya, supaya apabila ada telepon masuk tidak mengganggu kekhusyuan sholat para jamaah yang ada di masjid. Yang ke-11, alla tatatayyabul mar'atu aw tatazayyanu 'inda khurujiha lil masjid liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza syahidat ihdakunna al masjida fala tamassa tiban, yang artinya hendaknya wanita tidak memakai parfum atau berhias bila ia keluar untuk pergi ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu, yakni kaum wanita maksudnya, ingin sholat di masjid, maka janganlah menyentuh parfum. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Adab yang ke-11 ini menjelaskan kepada kita ya, bahwa seorang wanita atau kaum wanita ya boleh sholat di masjid, meskipun yang baik atau yang afdol bagi wanita sholatnya itu di rumahnya masing-masing. Tetapi jika ia hendak ke masjid, silakan, diperbolehkan dengan syarat ya tidak menyentuh parfum atau tidak memakai wangi-wangian dan juga tidak berhias terlalu mencolok. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang terakhir, adab yang ke-12, alla yamkusu al-junub wal haid wan nufasa fil masjid liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. An-Nisa ayat 43. Wa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha nawilini al-khamrah minal masjid qalat inni haid faqal inna haidataka laysat fi yadik. Yang ke-12, orang yang junub, wanita haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, ambilkan buat saya kain alas dari masjid. Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, sesungguhnya aku haid. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Adab yang ke-12 ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, siapapun yang dalam keadaan junub, kemudian wanita yang haid, kemudian nifas, itu dilarang berdiam di masjid, kecuali hanya sekedar berlalu saja. Jadi yang tidak boleh adalah berdiam di masjid, tetapi kalau hanya sekedar berlalu itu boleh. Sebagaimana hadis
Siti Aisyah ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk mengambil kain alas dari masjid, kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Artinya ia boleh masuk masjid, ibunda Siti Aisyah boleh masuk ke masjid ya, sekedar berlalu untuk mengambil kain alas dari masjid yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.